Kami mau melaporkan terkait dengan perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang memang sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu semua mendapatkan tangisan emoji air mata dari seluruh guru. Dan emojinya itu sampai 10 gitu, saking nangisnya begitu. Kami juga prihatin dengan hal ini dan kami ingin memohon saran dari forum ini yang sangat mulia ini. Inilah yang sudah kami dapatkan dan upaya yang sudah kami lakukan sampai sejauh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemerintah daerah tahun 2022 ini memang baru mengajukan formasinya 40,9% dari total kebutuhan tahun 2022. Jadi menyambung dari poin ketiga tadi, Pak Pimpinan, kami juga sudah melakukan pembahasan terkait dengan hal itu. Bagaimana supaya formasi dan gaji sudah diirmak dari pusat. Formasi ditentukan dan gajinya diirmak juga. Ini sudah kami sampaikan usulannya dan Pak Menteri kami sedang melakukan upaya untuk membahas hal ini dan mencari payung hukumnya bahwa memang guru ASN P3K ini adalah milik Pemda, tapi bagaimana dalam hal penetapan formasinya agar kami bisa melakukan bersama dengan Basarnas. Nah, tahun ini dari 40,9%, Bapak Ibu yang saya hormati, ada di dalam Permen Pan RB yang menjadi rujukan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, peserta itu dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. P1 atau mereka yang pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG maupun guru swasta yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Sedangkan P2 itu adalah pelamar prioritas dari THK 2. Kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan prioritas adalah P1, P2, saya ingin menambahkan sampai P3, Pak. Karena P3 adalah pelamar prioritas yang berasal dari guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah mengabdi terdaftar minimal 3 tahun. Jadi yang kemarin belum beruntung lulus. Mereka adalah guru-guru sama-sama dengan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri yang sudah terbukti pengabdiannya minimal 3 tahun. Sedangkan P umum itu adalah pelamar umum yang berasal dari lulusan PPG dan pelamar yang belum terdaftar dan pelamar yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Itu termasuk pelamar umum. Nah, dari berbagai kriteria peserta tadi, kami mendapatkan data sebenarnya kebutuhan seluruhnya itu adalah 781.000 lebih. Dari 781.000 ini, berdasarkan pemetaan data tim data kami, dari 193.000 itu, yang sesuai dengan kebutuhan adalah 161.000. Sedangkan kebutuhan untuk P2 sesuai dengan kebutuhan adalah 5.646 dan P3 adalah 363.184. Sedangkan P umum, pelamar umum itu kebutuhannya adalah 251.000 lebih. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami melakukan rakor berkali-kali sampai per region untuk upaya peningkatan formasi agar bisa memenuhi 781.000. Namun sebelum rakor kami lakukan, usul dari seluruh Pemda itu adalah 131.000. Kemudian setelah kami melakukan pendekatan bersama dengan Basarnas, BKN dan Pan RB, kami berhasil meningkatkan jumlah usulan menjadi 618 atau baru 40% dari semua kebutuhan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau itu ada tanda centang dalam proses verifikasi, kami sampaikan bahwa sampai saat ini data itu masih bergerak, Pak. Banyak daerah yang kemudian menarik usulannya. Sebagai contoh, Kabupaten Brebes. Per tanggal 2 kemarin ada dalam data kami, Kabupaten Brebes sudah menarik usulan formasinya, padahal mereka sudah mendapatkan notifikasi beberapa yang sudah diterima mendapatkan formasi. Nah, jika memang upaya yang sudah kami lakukan beberapa kali, namun terjadi permasalahan internal, maka Kabupaten Brebes menarik seluruh formasinya. Itu ada 538 formasi pelamar
yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASN P3K. Padahal itu sebenarnya sampai kemarin kami menutup rakor, jumlahnya sudah mengajukan seperti itu. Tapi di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, 2 November kemarin, Kabupaten Brebes sudah menarik semua usulannya. Dan juga disusul Kabupaten Jayawijaya. Baru 2 itu yang menarik semua usulannya. Maaf Bu, mungkin ada alasannya Bu? Sampai sejauh ini alasan perbedaan pendapat dengan instansi Pangasenas, tapi kami tidak tahu secara detail. Baru 2 hari yang lalu kami menerima dan kami belum mengkonfirmasi kepada bupatinya. Setelah ini kami akan melakukan konfirmasi dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan melanjutkan paparan ini bahwa pada slide berikutnya dari seluruh data yang sudah kami terima dari sistem yang ada, maka berdasarkan perhitungan kami, mereka dibutuhkan itu 169.078. Dari 169.078 ini, 127.000-nya, 127.186 yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi mendapat penempatan. Semoga juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Karena ini pada pertolongan Bapak Ibu juga. 127.000 ini yang sudah aman saat ini. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu, ada 41.892.000 yang tidak tersedia formasi. Artinya sebenarnya mereka dibutuhkan. Ada kekosongan guru. Namun Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang sekarang dalam notifikasinya Anda tidak bisa melanjutkan. Yang mungkin dikirim ke Bapak Ibu semuanya, screenshotnya. Tapi sebenarnya ini adalah potensi untuk mendapatkan penempatan jika tahun ini Pemda membuka sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya angka 169.000 ini aman. Nah, berdasarkan perhitungan kebutuhan dan keadaan guru kami, dari 193.000 ini, Bu, mohon izin Pak Ketua, saya kira ini penting juga. Artinya dari 169.078 ini yang bermasalah atau yang ada dalam proses pending ini pending sebenarnya Bu ya? Iya, pending. Ini 41.000 dan masalahnya itu ada di daerah. Iya. Artinya daerah tidak mengusulkan formasi untuk mereka ini. Betul. Nah, apa solusinya Bu? Artinya kita nanti ya, mungkin kami ini harus biar jelas, biar teman-teman di daerah kan mereka seluruh Indonesia lihat ini. ya. Jadi daerah mengendorse daerah untuk membuat formasi untuk mereka karena dari pusat ada sebenarnya. Betul. Formasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya di bawah itu kami sudah memberikan alternatif solusi. Jadi alternatif solusinya memang koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Kalau tahun ini memang, jika tahun ini kan tidak ada pembukaan formasi lagi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semuanya. Tapi jika kita mengendorse tadi seperti Bapak sampaikan, berkoordinasi, 41.000 ini sudah tinggal mengangkat saja. Karena kita butuh. Dan sekarang kosong keberadaan guru-guru ini di sekolah-sekolah. Lalu saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati, dari 193.000 ini, ada 24.876 yang memang oversupply atau tidak ada kebutuhan. Ini nanti kami laporkan di slide berikutnya contohnya. Kami sengaja buat data ini memang bisa menjadi rujukan kita bersama ketika kita berbicara dengan para guru. Karena memang faktanya mereka sudah lulus PG di tahun 2021, 24.000 lebih ini, hampir 25.000 tidak terdapat kebutuhan. Namun, seperti yang tadi Bapak Pimpinan sampaikan, kami melakukan berbagai macam skema agar para guru tersebut dapat terserap. Yang ini sebenarnya diskusi kami yang sangat mendalam dengan Panselnas juga, sehingga ada tawaran dalam aplikasi mereka untuk turun prioritas. Artinya jika mereka bisa melamar di jabatan lainnya, maka di data kami terserap 11.349. Nanti kami akan laporkan seperti apa skemanya. Dan jika memang ini terjadi dengan baik,
Yang menjadi PR kita bersama hanya 13.000 sebenarnya. Tapi sekarang yang mengirim WA dan menangis itu adalah 41.000 plus 24.000. 41.000 plus 13.000. Karena yang 11.000 ini sudah ada notifikasi mereka bisa turun prioritas. Jadi sebenarnya itu. Tapi sebenarnya ini jika memang daerah punya concern yang sama terkait dengan guru ini, maka sebenarnya PR kita tahun depan 13.000 untuk guru lulus PG. Nah, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan contohnya di halaman berikutnya. Ini contoh saja Bapak Ibu, mungkin salah satunya adalah dapil Bapak Ibu. Jadi ini contoh pemerintah daerah tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, di sini ada Provinsi Jawa Barat. Pelamar prioritas jumlahnya adalah 10.397. Tersedia formasi, mereka sudah dapat notifikasi 3.800. Tidak tersedia formasi, dapat notifikasi Anda tidak melanjutkan 3.813. Nah, berarti yang di Jawa Barat itu sendiri yang sebenarnya bisa terserap 7.600, tapi formasinya hanya 3.800. Sedangkan pelamar P1 di Jawa Barat yang memang tidak bisa diapa-apapun lakukan, tidak akan terserap karena memang tidak ada kebutuhan, jumlahnya 2.784. Ini contoh. Nah, ada Brebes yang kami beri bintang karena Brebes ini menarik semua usulannya, sehingga yang sudah mendengar kabar baik 538 guru ini akan sangat sedih, dan itu nanti pasti menjadi masalah di kemudian hari kepada kami karena mereka sudah mendapat kabar baik. Pak Fikri, betul, saya sudah sampaikan ke Pak Fikri juga hal ini. Sebenarnya di Brebes itu Bapak Ibu yang saya hormati hanya tinggal 35 saja plus 14. Namun sekarang 587 guru akan sangat menderita dan menangis karena sudah mendapatkan kabar baik dan sudah syukur itu karena mendapatkan formasi. Ini contoh Bapak Ibu kondisi yang kami alami, kesulitan yang kami alami bahwa guru-guru lulus PG ini benar-benar sebenarnya prioritasnya ingin ditempatkan. Tapi jika seperti ini keadaannya, apakah bisa apa yang bisa kami kerjakan selain harus mengendorse Pemda untuk bisa membuka formasi ini?